Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Abdurrahman Sidik. Saya di sini mendapatkan tugas besar satu dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ehsan yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Semoga dengan adanya tugas ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk rekan-rekan. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang apa itu ilmu ekonomi dan yang paling penting tentang perbedaan antara ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Kita mulai dengan apa sih ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Istilah makroekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch. Dia adalah seorang yang pertama kali menerima peraih Nobel dalam bidang ilmu ekonomi. So, apa yang dimaksud dengan mikroekonomi? Secara garis besar, kita dapat mengambil dari kata mikro yang artinya kecil. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa teori mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku secara individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Hal ini bisa berarti satu konsumen, satu rumah tangga, satu perusahaan, bahkan atau satu industri. Terdapat beberapa tujuan mikroekonomi, diantaranya ialah menganalisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang maupun jasa. Menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan pesaing sempurna. Agar bisa lebih dipahami tentang mikroekonomi, saya akan mencoba mengambil contoh-contoh yang sering dipertanyakan dalam mikroekonomi. Misalkan, jika Anda tiba-tiba mendapatkan bonus THR lebih tinggi, kira-kira uangnya akan dipakai buat beli HP baru atau dipakai liburan ke Bali? Atau jika biaya sewa kos Anda kemudian naik, apakah ini juga akan mempengaruhi tabungan Anda? Terus, jika harga baja naik, kira-kira apa ya dampaknya bagi penjualan mobil? Serta kira-kira apa pula dampak penjualan harga motor? Nah, itulah contoh-contoh pertanyaan yang sering dibahas dalam mikroekonomi. Nah, sekarang mari kita beralih ke makroekonomi. Makroekonomi adalah dari kata makro yang artinya besar. Dalam makroekonomi kita mempelajari hubungan antar agregat ekonomi yang lebih luas, seperti pendapatan nasional, inflasi pengangguran, neraca anggaran. Tentu saja ini sangat berbeda dengan studi mengenai unit-unit pengambilan keputusan individu dalam perekonomian di level rumah tangga, perusahaan atau terkait tentang makroekonomi semakin populer sejak Amerika dilanda oleh depresi yang sangat besar pada tahun 1930. Sehingga kemudian seorang ekonom dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes yang di dalam bukunya membahas tentang menekankan pentingnya intervensi pemerintah khususnya dalam bentuk belanja publik untuk mengurangi pengangguran atau paham ini disebut dengan Keynes Economics. Namun pandangan tentang pentingnya intervensi pemerintah ini kemudian dibantah oleh ekonomi lain yang bernama Milton Friedman. Dia adalah peraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi yang mengatakan intervensi pemerintah hanya membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Maka kemudian muncullah paham ekonomi sistem pasar bebas atau free market, yang artinya ekonomi harus bebas dari interferensi pemerintah. Pemerintah jangan banyak mengatur, biarkan ekonomi diatur oleh tangan yang tidak terlihat atau invisible hand, yang maksudnya adalah mekanisme. Jadi, satu-satunya intervensi yang boleh dilakukan pemerintah hanyalah yang terkait dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, karena Milton Friedman berasal dari University of Chicago, maka penganut paham The Chicago School ini disebut sebagai penganut paham monetarisme. Lebih jelas, saya akan mengambil salah satu contoh pertanyaan yang sering terjadi. Kenapa sih pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya?
Kan gampang bukan? Oke, bayangkan saja seandainya besok terjadi hujan uang di mana-mana. Semua orang menjadi kaya raya, punya uang minimal 1 miliar per satu rumah masing-masing. Jika jumlah uang beredar semakin banyak, tidak sebanding dengan produksi ketoprak misalnya, maka dipastikan harga ketoprak pun akan menjadi meningkat dan uang menjadi tidak ada harganya. Kondisi ini yang disebut sebagai inflasi atau kenaikan harga karena penurunan nilai uang. Dan gawatnya, kenaikan harga ketoprak pun juga bisa pasti diikuti oleh kenaikan biaya produksi menjadi meningkat dan daya beli masyarakat menurun, maka banyak bisnis yang kemudian bangkrut. Jika uang itu beredar kurang, maka nilai uang itu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan harga ketoprak. Ini yang disebut dengan deflasi. Jika harga ketoprak terus turun dan menurun, tentu saja tidak akan ada orang yang kemudian mau memproduksi ketoprak lagi. Demikian juga dengan barang lain sehingga ekonomi juga semakin lesu. Bisnis pada tutup, pengangguran pada naik, tingkat belajar makin rendah. Runyam kan? Jadi kesimpulannya, terlalu banyak uang beredar itu buruk dan terlalu sedikit uang beredar itu juga buruk. Jadi harus pas, yang sedang-sedang. Kebijakan pemerintah untuk mengatur peredaran uang dilakukan dengan menetapkan suku bunga. Ini yang kemudian disebut dengan kebijakan moneter. Jika peredaran uang semakin banyak, maka pemerintah akan menaikkan suku bunganya untuk menyerap peredaran uang. Jika uang beredar terlalu sedikit, maka pemerintah akan menurunkan suku bunganya untuk mendorong investasi. Selain kebijakan moneter, pemerintah juga bisa mengatur ekonomi dengan menetapkan apa yang disebut sebagai kebijakan fiskal, yaitu kebijakan untuk mengarahkan ekonomi dengan mengatur pengeluaran dan pemasukan negara. Misalnya, besarnya pajak, subsidi BBM, tarif kuota impor, dan lain-lain. Kebijakan fiskal ini juga bukan perkara gampang loh. Misalkan, tarif pajak semakin tinggi, pemasukan pajak tentunya pemerintah bisa lebih leluasa untuk melakukan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Tentu saja meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Namun, jika pajak terlalu tinggi, maka dunia usaha juga pasti akan pusing. Semakin tinggi biaya ekonomi, belanja masyarakat menjadi menurun. Dan pada akhirnya ekonomi juga menjadi semakin lesu. Jadi gak gampang juga kan? Nah, itulah sebabnya meskipun dalam payung akademiknya sama, biasanya pendekatan makroekonomi berbeda dengan pendekatan mikroekonomi. Jika dalam mikroekonomi, orientasinya adalah pengambilan keputusan yang paling rasional untuk meningkatkan profitabilitas dalam pertumbuhan. Maka dalam makroekonomi, orientasi pengambilan keputusan lebih ditekankan lagi kepada keseimbangan dan kestabilan. Kita ibaratkan ekonomi adalah biologi, maka makroekonomi adalah ekologi yang menekankan keseimbangan ekosistem. Sedangkan mikroekonomi itu seperti memahami biologi sel dan juga biologi molekul. Yang pasti, baik makroekonomi maupun mikroekonomi itu saling berhubungan. Jika untuk bisa memahami makroekonomi, kita juga harus paham tentang mikroekonomi. Oke, yang pasti dengan belajar ilmu ekonomi, baik itu mikroekonomi maupun makroekonomi, kita semua dapat mengambil keputusan yang terbaik juga untuk hidup kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang perbedaan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Nanang Abdurrahman Siddiq, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.